Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan saya Dr. Firdaus di program Tips Kesehatan hanya di Al-Bahjah TV, yang pada kesempatan kali ini akan berbicara mengenai apakah perlu seseorang mengkonsumsi obat tidur. Nah, tidur merupakan kebutuhan mendasar pada setiap orang. Gangguan tidur akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Gangguan tidur yang berlangsung lama akan mengakibatkan gangguan kesehatan yang serius. Sakit jantung, hipertensi, diabetes, itu hampir semuanya bisa disebabkan dari hal sepele, gangguan tidur. Maka barangkali ada saudara kita yang kesulitan tidur, hendaknya segera diantisipasi, jangan dibiarkan. Baik, nah pertanyaannya, perlukah obat tidur? Jadi kami ingin menyampaikan di sini bahwa obat merupakan langkah terakhir, langkah darurat. Jadi biasanya dokter akan memberikan obat tidur jika menegakkan diagnosa bahwa seseorang memang mutlak harus tidur. Biasanya pada orang tua yang mempunyai penyakit-penyakit yang pada dirinya mutlak harus istirahat. Jika tidak dapat istirahat, maka penyakitnya tambah parah, maka dokter akan mempertimbangkan memberikan obat tidur. Lantas, bagaimana dengan kita yang masih muda, yang masih produktif, dan tidak mempunyai penyakit-penyakit serius yang mengharuskan kita harus tidur? Maka hendaknya jauhi untuk mengkonsumsi obat tidur. Kenapa? Karena dengan mengkonsumsi obat tidur, kita secara tidak langsung akan menggantungkan ikhtiar kita. Jika kita sulit tidur, maka kita harus mengkonsumsi obat tidur, sehingga kita tidak ada upaya-upaya serius yang sifatnya alamiah dan tidak menggunakan obat. Jadi sekali saja kita kemudian menggantungkan tidur kita dengan obat tidur, maka untuk keadaan-keadaan yang sama yang mengakibatkan kita sulit tidur, maka kita akan mewajibkan diri kita mengkonsumsi obat tidur. Dan akibatnya apa? Kita tidak bisa tidur jika tidak mengkonsumsi obat tidur. Dan itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Terus bagaimana dokter supaya kita dapat memperoleh tidur yang berkualitas? Yang pertama adalah dari upaya fisik. Jadi kita yang masih usia produktif harus isi waktu kita dengan aktivitas yang positif. Olahraga di pagi hari, kemudian bekerja yang semangat, kemudian munculkan rasa lelah, sehingga lelah itulah yang menjadi obat tidur yang alami. Yang kedua adalah kendalikan faktor stres. Jadi kualitas tidur dipengaruhi oleh suasana hati kita. Saat kita marah, saat kita cemas, saat kita kecewa, saat kita mempunyai rasa gelisah, ketakutan, itu akan mengganggu kualitas tidur kita. Nah, kenali, kemudian atasi, obati. Jadi kita harus seimbang, mengobati fisik kita juga mengobati batin kita. Batin kita itu ada sakit-sakit yang tadi yang saya sebutin, cemas, gelisah, khawatir, rasa kecewa, dan itu merupakan sebetulnya hal yang lumrah pada manusia, tetapi tidak untuk jangka waktu yang lama. Seseorang mungkin spontanitas kecewa, mungkin spontanitas marah, atau mungkin spontanitas gelisah, tetapi kita mempunyai upaya-upaya untuk menetralisir, untuk menghilangkan hal itu, sehingga tidak mampu mengganggu ke fisik kita. Maka jauhi obat tidur, kemudian upayakan dua hal, yaitu apa? Tadi, lelahkan fisik kita. Yang kedua, hindari faktor stres. Demikian tips kesehatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan tips kesehatan berikutnya hanya di Al-Bahjah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.